pertama memberi orang itu ada yang diberi ilmu yang banyak, juga diberi harta yang berlimpah. Masya Allah Pak, umpami bondo niku kecekel tiang soleh, napa dadose? Makin kaya, makin banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang. Ya, makin kaya dia, makin dirasakan kekayaannya oleh tetangganya yang miskin, janda-janda yang membutuhkan, yatim piatu yang terlantar, itu kalau jatuh di tangan orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kembali dihadirkan di majelis ilmu. Insyaallah majelis yang penuh berkah, mubarakah, diberkahi ilmunya, dimudahkan memahami, dan semoga Allah mudahkan kita amalkan. Amin. Baik Bapak Ibu, temanya kembali mengkaji hadis Arba'in Nawawi ya. Kalau kemarin sempat 1 bulan kita mengkaji tadabbur keluarga-keluarga dalam Al-Quran, kita kembali mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Kami pakai kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim, ini syarahnya ya. Malam ini mengkaji hadis tentang luasnya cakupan sedekah dan anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Baik, hadisnya agak panjang, semoga waktunya cukup. Kalau tidak kita mungkin 2 kali pertemuan ya. Saya bacakan an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abi Dzar, seorang sahabat Nabi, semoga Allah ridhoi beliau, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi, maksudnya sahabat Nabi mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya semuanya pergi memborong pahala ya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan keutamaan harta yang mereka miliki. Terus niki ceritane ngoten Bapak Ibu, sebagian sahabat yang rata-rata miskin itu datang menghadap Nabi. Coro-coro niku napa? Meri pirsa tiyang sugih niku kok pados ganjaran kadose kok gampang temen ya. Makanya mereka iri Pak. Angsal mboten Pak iri kalih tiyang? Asal nggih. Nanti ada hadisnya ya, kita bacakan nanti.
Kemudian mereka, nah ini ngirinya orang soleh itu Pak, Masya Allah, ngirinya dalam kebaikan ya. Makanya Nabi bersabda, la hasada illa fisnataini, boten angsal meri kejaba teng kalih perkara. Ndak boleh iri Pak, kecuali iri sama dua orang. Sinten? Satu, rajulun atau huwa humalan, angsal meri kalih tiyang sugih. Meri ini nopo? Kenapa? Iri kepada orang kaya itu iri karena wah betapa enaknya ya jadi orang kaya itu memborong pahala. Irinya dalam hal nopo? Sedekah pahalanya ya. Dan yang kedua, boleh iri sama siapa? Rajulun atahu wahu hikmatan, boleh iri sama orang yang diberi ilmu. Masya Allah, ilmu pahalanya itu tidak terbatas Pak. Man dalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Sinten duduhke tiyang teng perkara sae sing diajak kok purun niku terus tumindak niku sing asal ganjaran mboten mung sing nglakoni ning sing ngajak niku nggih angsal ganjaran niku. Wow, dua-duanya diuntungkan niki. Boleh Pak ngiri ngoten niku. Ya, misalnya sing sepuh dereng saged maos Quran, ya Allah kayak bocah kayak kok wis pintere pol cek TK maca Quran. Angsal mboten? Harus nah itu ya, mosok sepuh kalah kali cah cilik ngoten niku. Maka mereka meri ya Rasulullah, gimana caranya mengalahkan pahala mereka itu? Ya, gimana caranya? Qala, Nabi bersabda menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun. Loh, bukankah Allah sudah membukakan pintu sedekah yang luas untuk kalian? Saya pernah jelaskan Pak nggih, nek teng istilah Islam niku wonten zakat, infak, sedekah. Nek zakat itu hukumnya wajib, infak wajib infak. Infak ini hukumnya tidak wajib Pak ya. Sedekah sama tidak wajib. Bedanya apa? Infak kali sedekah. Kalau infak hanya dengan uang, kalau sedekah bisa dengan senyuman ya. Berarti gampil pundi? Sedekah nggih. Mayar sedekah guyang guyu sedekah. Awalaysa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun, bukankah Allah sudah menjadikan untukmu cara yang banyak untuk sedekah? Napa mawon ya Rasulullah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Jenengan mengucapkan kalimat subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, Allahu akbar itu nggih sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Wah, dalam sebuah riwayat Pak, niki pun senenge pol niki tiang-tiang yang miskin niki ya, alhamdulillah dapat apa niki jurus ya untuk ngejar pahalanya orang kaya. Wong sugih ya pinter jebule Pak, nguping ya, krungu carane ngoten niku ya. Wong sugih do nggih pun sedekah duit, nggih sedekah niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang pertama tadi datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah rahasianya kebongkar, minta rahasia lagi. Amalan sing saged nandingi tiyang sugih-sugih niku. Ya, pun boten saged Pak. Perkara rezeki niku fadlun min rabbikum, itu keutamaan dari Allah. Lah makanya kalau ndak kaya dengan harta, cari cara bagaimana sedekah itu bisa menyamai pahala mereka. Caranya bagaimana? Lah ini tidak hanya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, ngajak tiang ya, merintahkan orang berbuat baik juga sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, mencegah orang dari perbuatan dosa juga sedekah.
Wah, berarti banyak Pak pintu sedekah. Bahkan Nabi maringi contoh sing paling penak pun wis penak oleh ganjaran iki. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jenengan sing pun gadah istri, menggauli istri itu juga sedekah. Penak mboten Pak niki sedekah niki? Gampil mboten? Lo itu sedekah itu biar pikirannya tuh nggak buntu Pak. Artinya apa? Jangan membatasi dengan sesuatu yang memang Allah nggak batasi, ya. Mohon maaf nggih yang belum 18 plus nih, ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai sahabat nggak percaya Pak begitu Nabi bersabda, kalian mendatangi istri kalian itu sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Napa nggih? Napa leres ya Rasulullah menawi ndugeni salah seorang istri niku angsal ganjaran? Oh, mboten percaya Pak kados-kados ya. Qala Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram. Pun sakniki pripun andaikan kamu tempatkan pada yang bukan istrimu dalam hal yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah itu mendatangkan dosa? Dosa ndak Pak? Pasti dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikianlah kalau ditempatkan pada tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka mendatangi istri itu mendapatkan ajrun. Apa ajrun? Pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, sahih insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lah ini makna sedekah luas sekali nggih. Jadi kita Masya Allah pintu kebaikan itu banyak sekali. Ada beberapa faedah. Yang pertama bahwa inilah semangat sahabat. Tidak ada sahabat itu saling mengalah untuk urusan amal soleh. Mboten sing ngalah Pak. Nek saged niku ganjaran diborong borong dewe niku nek saged Pak. Maka sahabat itu ngapunten Pak. Ya, begitu Nabi SAW bersabda itu ya, lau ya'lamun nas ma fid nida'i wasofil awal la atauhum walau habwan. Manusia itu andaikan tahu keutamaan segera ke masjid begitu muadzin sudah adzan, mereka akan berlomba-lomba ya, meskipun sampai harus napa? Berangkang niku. Bahkan meskipun diundi niku rebutan tetep niki. Lah kok teko gasik malah teng wingking jemuahan niku do napa pados cagak ya, sandaran niku klentu mboten. Lho harusnya di depan Pak nih, ngapunten nek wonten sing ngepasi mboten nejo niki. Ya, artinya lo berlomba-lomba itu nek bisa itu enggak boleh ada yang ngalah Pak. Harus yang datang pertama dia paling depan niku. Ya. Ini semangatnya sahabat. Bahkan para sahabat itu dulu ketika berlomba-lomba bapak dengan anak, misalnya pas perang Badar, ada seorang bapak ya, Nabi ngasih izin yang boleh berangkat satu keluarga satu ya. Bapak ini ora gelem ngalah Pak. Pak ewele sing mangkat mok gah Pak sampai dhewe sing wis tuwa ning omah gitu ya. Ora, bapak wis sing mangkat ora Pak. Akhirnya apa Pak niki? Nek cara niki di napa niki? Pingsut ya. Ya. Apa kata bapaknya? Andaikan bukan urusan surga, bukan urusan pahala, bapak mesti ngalah karo kowe. Tapi ki urusane pahala, wis kudu menang-menangan Pak ini nek pahala. Lah nek urusane donya ya sing tuwa ngalah kalih lari. Tapi nek pahala ojo kasih kalah, anake ora gelem kalah bapakne nggih mboten purun kalah. Ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah niki makanya sahabat ini Masya Allah begitu melihat kok penak teman dados tiang sugih niku. Makanya Nabi nanti bersabda dalam hadis lain sama riwayat Imam Muslim, innamad dunya li arba'in. Dunya niku dibagi Allah kagem sekawan golongan, sekawan tiang. Satu, abdun a'tahu wahu ilman
wa malan. Allah pertama memberi orang itu ada yang diberi ilmu yang banyak, juga diberi harta yang berlimpah. Masya Allah Pak, umpami bondo niku kecekel tiang soleh, napa dadose? Makin kaya, makin banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang. Ya, makin kaya dia, makin dirasakan kekayaannya oleh tetangganya yang miskin, janda-janda yang membutuhkan, yatim piatu yang terlantar. Itu kalau jatuh di tangan orang soleh itu, ya, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ada abdun a'tahu wahu ilman, hamba yang diberi oleh Allah banyak ilmu, tapi tidak dititipi banyak harta, Pak. Atau sedikit tiang soleh tapi duitnya segede. Contohnya sinten? Mboten nonton mriki nggih. Golongan pertama mriki insyaallah nih. Ya. Kalau ada yang golongan kedua Pak, tapi masya Allah niki gandeng niki tiang soleh Pak, diuji dengan miskin. Ya, bahkan ulama itu mengatakan nggak ada kaitannya miskin kaya itu dengan cinta dan tidaknya Allah itu. Sebab kalau semua orang soleh itu mesti kaya, oh nggak ada sahabat yang miskin. Padahal sahabat itu semuanya soleh-soleh ya. Tapi orang ini masya Allah berkata begini, andaikan Allah titipkan harta untukku, saya pengen seperti teman saya yang pertama itu, nggih sugih, nggih soleh, pengen sedekah teng pundi-pundi, nggih pengen bangun pesantren, pengen bantu tetangga yang membutuhkan, pengen, tapi mau sekedar pengen. Tapi masya Allah kata Rasulullah, fa ajruhu masawa, tiang nomor kalih niki angsal ganjaran sami kalih tiang nomor setunggal niku. Modalnya napa Pak? Napa modalnya? Pengen kalih niat niku. Lah kan niat niku sing ngertos Gusti Allah, mangke diuji niki suatu hari dibuat kaya betulan jane infak ora iki bar sugih. Aja-aja mung kemaki pas kere tok ya. Ya, nek pas tasih kesulitan ngomong, udah jane nyong barang nek sugih ya bakal nyumbang rono rene bar sugih Pak mak peleken terus blas ora nyumbang. Itu misalnya nek onten niku Gusti Allah Maha tahu ini. Ya ini. Itu nomor dua Pak, tapi dijamin Nabi fa ajruhu masawa. Ya. Yang ketiga, abdun, seorang hamba, a'tahu wahu malan, hamba yang diberi oleh Allah banyak harta nih Pak, sugih belegedu ya, tapi dia tidak baik, tidak diberi ilmu yang cukup sehingga apa? Dia tidak taat kepada Allah. Berarti mboten soleh niki. Umpama Pak bondo niki nek tiba teng tiang elek niku, saya sugih saya napa? Saya ngrusak Pak. Wah karepe tiap pojok itu didamel napa? Tempat judi, tempat karaoke, tempat sing pokoke mboten cetha niku. Ya. Wong tiyang sugih Pak tak terbatas niki unlimited. Ya. Ya. Ini nomor tiga Pak, kata Nabi, model begini nih. Lah makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah di surat Al-Anfal. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, orang-orang jahat itu yang kaya itu yunfikuna amwalahum, mereka kerahkan semua harta terbaiknya liyasuddu an sabilillah, untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari agama. Ya, gimana caranya biar anak muda nggak ke masjid? Gimana caranya biar generasi TPK nggak ngaji? Wah, dikasih berbagai macam cara itu. Ya, dengan cara yang bisa dengan hiburan-hiburan yang melupakan. Memang begitu caranya itu. Itu sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal tadi. Ya. Niki nomor 3 Pak. Yang keempat, abdun seorang hamba lam yu'ti, tidak diberi harta juga tidak diberi ilmu. Tapi orang ketiga niku nggih sami sumpah pengen jane nyong nek sugih kaya kancaku nomor 3 kae, ayo tak gawe nggon-nggon maksiat ora mung tiap pojok, gandeng pojok niku tak kalahke kae ngono. Niki
disebut Kanjeng Nabi fawizruhuma sawaun, dosane padha kalih nomor 3 sing rusak niku. Niki modal napa nomor 3 sekawan niki? Pengen elek niku. Ya. Makanya Rasul itu menyatakan orang yang dibenci oleh Allah itu ailun mustakbir. Ailun mustakbir itu orang miskin tapi sombong, ya, mboten soleh. Mboten soleh pun bondo mboten gadah amal nggih. Mboten gadah sama sekali. Lah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu dunia dibagi oleh Allah itu begitu pembagiannya. Maka ketika diberi apapun oleh Allah, kewajiban kita ini adalah bersyukur. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lah makanya Nabi bersabda tadi, la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali kepada dua model manusia. Siapa? Yang satu adalah tidak boleh iri kecuali satu kepada orang kaya dan dermawan. Maka tadi orang nomor 2 tadi iri, ya Allah, kula niku meri nek diparingi bondo nggih kula pengen soleh, pengen berbagi, pengen nyumbang kados rencang kula niku. Itu halal yang boleh, itu iri yang diperintahkan bahkan itu. Yang kedua, iri yang tidak dilarang adalah iri kepada orang yang punya banyak ilmu. Dia tebarkan ilmunya, diajarkan kepada orang lain, dia iri. Ya Allah, kalau nek gadah ilmu nggih pengen kados ngoten niku. Ya, memberi pencerahan, ya, ngasih kebaikan-kebaikan, menunjukkan orang ke jalan hidayah. Ya, kalau pengen ya Allah, itu boleh Pak. Iri kepada dua golongan ini, ya. Ini yang faedah yang pertama, bahwa boleh iri kepada orang yang berbuat baik. Nah, nek urusan amal itu memang kita disuruh melihat yang ke atas Pak, ya. Ampun melihat yang di bawah. Contohnya ngeten, jenengan pun saged sholat teng masjid ning tasih sering terlambat, mbok menawi wonten, ya. Mikire yang pun ngeten, wis lumayan yang wis iso ning masjid timbang kae blas ora tau. Nek mikire ngoten Pak, mboten maju-maju, ya. Tapi nek mikire, ya Allah, lah kae omahe luweh adoh wae, luweh gasik, lah nyok kok sing cepak masjid malah keri wae. Lah nek niki tiyang napa? Tiyang maju nek pikirane ngoten niku. Makanya ketika seseorang urusan akhirat itu lihat yang lebih di atasnya, ya. Itu Pak. Tapi urusan dunia disuruh lihat yang lebih bawah. Kenapa? Itu nanti yang mendatangkan apa? Rasa apa niki? Syukur, ya. Sudah punya rumah itu bersyukur, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah sudah punya rumah, ya, meskipun sederhana dibandingkan teman saya itu masih ngontrak sana sini. Ya, itu contoh bersyukur. Sudah diberi motor, alhamdulillah, ya, meskipun motor-motor agak tua dibandingkan tetangga itu belum punya sepeda. Itu urusan dunia, lihat yang di bawah. Urusan agama lihat yang di atas. Nanti kalau urusan agama lihatnya yang di bawah, ya tadi nggak naik-naik, ya. Mikirnya lumayan, kok dadi wong kok seneng temen lumayan gitu, ya. Oh, lumayan itu terlalu sederhana Pak Naiso, yang terbaik gitu, ya. Jenengan kalau masuk warung makan, misalnya warung makan lumayan, untuk mantep buatan lebet. Warung makan kok lumayan gitu wis. Lagi nek umpama ora enak, badhe maidul, lah wis tak tulisi lumayan kok lek gitu Pak priye, ya. Ya, sederhana gitu. Nah, ini muga-muga enak tapi murah. Tapi nek lumayan itu Pak, ya, itu ngapunten, ya. Itu menunjukkan orang sudah puas dengan apa adanya. Harusnya ndak, ya, berpikir urusan akhirat tuh ngejar terus kalau bisa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab niku Pak, saderenge mlebet Islam, wah niku tumindak Allah niku pun sedanten. Ahli mendem, Umar nggih mendem, ya. Mateni wong nggih mateni. Bahkan dalam sebuah riwayat Umar pernah membunuh anaknya yang perempuan, ya. Ketika itu Umar malu punya anak perempuan. Itu di Arab itu malu sekali Pak. Wa idza busyira ahaduhum, nek wonten bapak-bapak nenggo garwane nglairne, begitu cenger kok dikabari kalih bidane, Pak, anake wedok
niku bapak niku rasudi nyawang Pak, langsung perintah kepada gali kubur, wes gali kubur, langsung dibunuh, hidup-hidup dikubur, hidup-hidup itu zaman jahiliyah ya. Itu biasa begitu itu Pak, punya anak perempuan tuh malu ya. Makanya Islam itu Nabi terus memotivasi, mangkana lahu jariyatani, siapa punya anak perempuan 2 dididik dengan baik jadi perempuan yang solehah, taat kepada perintah agama, itu kelak jadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Nah, itu saking-sakingnya biar orang itu nggak sedih punya anak perempuan. Lu sama saja Pak, makanya Maryam begitu lahirnya perempuan, ibunya pengennya nggih lanang jane, tapi dia kan langsung berkata begini, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, kula nyuwune jaler ning diparingi setri. Wallahu a'lamu bima wada'at, tapi saya husnudzon, baik sangka, pasti Allah punya rencana. Kenapa anakku perempuan Pak? Ternyata Masya Allah dari anak perempuan ini nanti dididik tumbuh dewasa, kelak jadi wanita suci, punya anak namanya Isa bin Maryam. Nah, itu karena orang tuanya tadi husnudzon kepada Allah. Kenapa kok diberi perempuan? Itu pasti ada rencana dari Allah. Kenapa kok diberi laki-laki? Allah mesti punya rencana juga. Makanya kita itu tidak boleh kalau sudah diberi oleh Allah kemudian tidak bersyukur dan husnudzon kepada Allah, tidak boleh ya. Nih, jadi Umar itu sudah melakukan semua keburukan Pak, tapi begitu dia mendapatkan hidayah masuk Islam, Masya Allah, Islamnya mengalahkan mereka yang lebih dulu masuk Islam. Umpami Pak ya, surga itu umpami ya, jaraknya 1 kilo niku ya. Orang sudah sejak lahir itu sudah setar, itu sudah mulai cenger pun Islam niku, berarti kan amale pun kathah ya. Misalnya pun angsal 1/2 kilo ya. Umar niku nembe star saking mriki ya. Mlebu Islam Umar kan pun sepuh Pak, umur sekitar 28 tahun. Cara telate niku 28 tahun dibandingkan teman-temannya yang sudah lebih dulu masuk Islam itu. Tapi Umar ngejarnya itu ora mung timik-timik, Mas, wis rumangsa kering ngoyake nggih buanter Pak. Lah tobat agi wae wis rumangsa wis lumayan wis tobat itu ya. Lu mundhae kapan amale itu ya. Sudah tahu kalau terlambat itu setarnya ngebut kewenceng bawa itu. Lah Masya Allah, akhirnya Allah angkat derajatnya Umar tuh mengalahkan sahabat yang lain. Bahkan ulama sepakat kalau diurut secara keutamaan, sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab ya. Ini perihal orang tidak perlu melihat latar belakang. Begitu sekarang sudah ya mengenal kebaikan, kejar secepat mungkin, karena disitulah kemuliaannya kita. Kalau kita sudah kalah setar malah alon-alon Pak, ya nggak pernah maju-maju kita ini. Ya boleh terlambat, tapi begitu sudah tahu langsung gaspol ya. Ini berarti nggak boleh kok malah direm ya. Ini perihal ketika seseorang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, ketiga masalah harta Pak. Nah, harta itu betul Pak, harta itu sesuatu yang sudah dijamin. Dulu sudah kita kaji di hadis yang ke-6 atau 7 itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya tentang penciptaan manusia, kalau tidak salah ke-6, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan manusia ditegaskan 4 takdirnya ya. Apa itu? Maaf, hadis yang ke-4 ternyata. Bikat birizkihi, pas kita sudah punya nyawa ketika masih janin itu Pak, usia 121 hari kurang lebih nggak masuk bulan ke-5, semua diberi nyawa kata Rasulullah. Wa fayang fuhu fihi ruha, ditiupkanlah ruh
nyawa kepada bayi tadi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan disuruh menegaskan 4 hal. Napa mawon? Yang pertama bikat bi rizkihi, yang pertama jatah rizkinya. Ya, ini pertama. Kenapa kok ditulis pertama? Ini barangkali karena memang hal yang merisaukan, hal yang dibicarakan, hal yang dipikirkan orang hidup itu mayoritas napa Pak? Rezeki. Rizki itu lebih kepada uang barangkali. Ya, maka ditulis pertama. Yang kedua apa? Bikat birizkihi wa amalihi, tentang amalnya. Allah niku sudah tahu Pak, niki tiyang niki bakale sae, bakale elek, Allah pun ngertos dereng. Sudah. Tapi nanti manusia itu kan diciptakan oleh Allah, Allah tidak pernah maksa. Nggak pernah maksa Allah itu. Ya. Bahkan Allah jamin itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan, dan orang itu tidak bakal disiksa oleh Allah sebelum punya apa? Ilmu. Maka kalau orang masuk neraka itu, ya, nah ada yang ditakdirkan masuk neraka Pak. Hal pertama yang ditanya oleh malaikat adalah alam ya'tikum nadhir. Lu jenengan kok saged mampir teng neraka niki mergo perkara misalnya zina. Apa sampean ra ngerti nek zina itu hukumnya haram? Itu mesti ditanya Pak. Nek jawab, dulu sudah saya jelaskan ya, sing diampuni tiang sekawan, tasih kemutan mboten napa mawon? Setunggal tiang pikun. Ya, ditakoti napa mboten ngertos Mbah nek zina niku mboten pareng. Mboten ngertos. Kok saged mboten ngertos? Napa rin mboten wonten pengaosan? Nggih wonten. Ning kula pun pikun. Nah, pikun niku pun mboten eling. Itu pertama. Yang kedua, orang apa yang dimaafkan dulu? Orang tuli, budek. Ya, ditangkleti sampean ora ngerti Kang. Ya, nek pasang togel iki ora oleh. Ya. Mboten ngertos. Ya. Kok iso ora ngerti iki priye? Ora ono ngaji apa? Onten, lah kok ora mangkat. Kula niku budek riyen kecilik itu. Wah niki aman Pak, pokoknya nek budek niku aman. Ya. Orang ketiga, orang yang gila Pak, stres Pak. Ini kok sama. Misalnya orang stres itu, misalnya pasang nomor, nek yang gendeng malah disuwuni nomor Pak nggih. Sing njaluk tambah gendeng waktu niku. Dimintai nomor atau dia pasang nomor itu ditanya, apa sampean nggak ngerti nek niku haram? Mboten ngertos kok, mboten saged ngertos pripun? Napa mboten ngaos? Nggih mboten. Lah mbiyen ngopo wae? Kula niku riyen edan. Yang edan kan bebas Pak nggih. Edan bebas ya. Ya. Ini orang ini dimaafkan Pak, didiamkan ya. Nomor sekawan itu ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu orang yang tidak pernah kedatangan ahli ilmu, mboten nabi, mboten dai, mboten nonton tentang kampung ini. Ngawas pengawasan mboten nonton, ilmu ndak ada sama sekali. Ya, pokoknya ini ahlul fatrah. Nah, termasuk ayah ibunya Nabi itu disebut ahlul fatrah oleh sebagian para ulama. Niku nek ngantos ditangkleti, sampean ora ngerti nek kuwi haram. Mboten ngertos kula. Kok ora ngerti piye? Lah mboten nonton dai tengening kula, mboten nonton pengawasan, mboten nonton Rasul riyen, mboten nonton Rasul. Nah, itu ahlul fatrah Pak. Ya. Nah, terus nek sing aman niku sekawane nggih, setunggal pikun, kaping kalih tuli, kaping 3 edan wau niku, kaping sekawan ahlul fatrah. Terus jenengan niki nek mboten pikun, kupinge normal, waras mboten edan, daleme kali Bogor, pengawasan tiap dinten ya. Berarti ada keringanan mboten nek minta elek. Abot tanggung jawabnya pokoknya ini. Itu makanya tidak semua orang itu nanti kalau semua orang apa Pak diampuni berbuat salah, mending orang ngaji. Ya, orang ngaji aman gitu berarti. Timbang ngaji rasa nglakoni mending rasa ngaji. Mboten ngaji niku mboten aman Pak, ditangkoti sampean main ndi? Kali Bogor. Lah kok ora ngaji? Apa ora ono? Muni ora ono, tuthuk malaikat ya.
Oh ya, Al-Fatrah itu di tempat yang tidak ada pengajian sama sekali, nggak ada ilmu sama sekali. Loh, kita kan ilmu di mana-mana Pak, nggak hanya di masjid ngaji pakai HP bisa, ya buka YouTube mau milih ustadz siapapun ada itu. Susah kita lepas dari pertanyaan dikejar oleh malaikat besok. Alam ya'tikum nadhir, kok bisa berbuat dosa? Apa sampai tidak tahu? Itu pertanyaan pertama Pak di surat Al-Qalam itu ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perihal berlomba-lomba dalam kebaikan itu dituntut untuk serius kita ini ya. Perihal harta tadi, Masya Allah. Nah, harta itu memang anugerah karunia tadi. Makanya pertama bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi. Ajal niku napa? Nyawa. Wa syakiyun aw sa'idun. Kemudian nasib hidupnya, apakah banyak susahnya, banyak senangnya, itu Allah sudah tahu. Bahkan kalau ajal sama rezeki itu beriringan ngeten Pak. Bahkan Nabi menjamin lantamuta, boten bakal dipendet, boten bakal dimatikan tiang sinten mawon sebelum sempurna jatah rezekinya. Atau sedikit ngeten Pak, ya. Panjenengan niku nek umpami umur 60 tahun jatahe saking Allah niku gangsal miliar Pak. Umpami niki nggih. Ya. Pun jenengan sakniki yuswane 59 300 dina. Berarti umure kanton 5 dina, Pak. Umpama kok nembe angsal ditung-itung mung sekawan miliar niku. Niku dalam waktu 5 hari pasti disempurnakan. Yang kurangnya 1 miliar itu udah pasti Pak. Perkara tonggo-tonggo do suudon wae berarti bar sugih langsung geblak apa niku? Memet atau pesugihan lah, itu urusan manusia itu. Tapi janjinya Allah tidak bakal diambil nyawanya sebelum sempurna jatah rizkinya. Itu sudah pasti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama dijamin itu akhirnya kita tidak perlu risau lah, justru kita merry kalau ada orang yang kaya dermawan itu merry-nya dalam hal yang baik, insya Allah itu berpahala ya. Bahkan pahalanya sama tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang tidak diberi rizki harta oleh Allah, jangan khawatir, pintu kebaikan itu banyak sekali. Ya, makanya Nabi bertanya, bukankah Allah jadikan untukmu banyak pintu sedekah? Nabi kasih contoh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan niki Pak, saya ceritakan satu hari Nabi Muhammad mantu. Nabi mantu paling akhir itu mantu anak gadisnya, namanya sinten? Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah niku nikah umur 17 tahun. Dipersunting, dilamar sama anak muda soleh sahabat pilihan namanya Ali bin Abi Thalib. Berapa usia Ali bin Abi Thalib? 21 tahun. Selikur kalih 17. Selikur niku nasane iki pun pantes dereng. Pun angsal nggih ya. 21 usia Ali bin Abi Thalib. Masya Allah Pak, ketika melamar Sayyidah Fatimah itu Ali nggak punya apa-apa Pak. Ali niku modal nopo? Modal nopo Pak Mas? Hah? Modal wani. Wong ini yang dihadapi Nabi Muhammad ngelamar pertama gitu Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya. Ya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut Nabi. Sampai rumahnya Nabi, Nabi menyambut, duduk, Ali duduk. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar ya, grogi, bingung. Akhirnya ditanya, mau apa Ali? Boten ya Rasulullah, boten. Akhirnya keluar Pak itu, dimotivasi sama seorang perempuan pembantu Nabi kalau nggak salah. Kini orang cepet selak
Kedisian itu loh, karena sudah dilamar Abu Bakar, sudah dilamar Umar, tapi Nabi nggak ngasih apa namanya, nggak diizinkan sama Nabi. Karena Nabi tahu, ya Nabi itu menunggu keberaniannya Ali. Begitu datang yang kedua ditanya, apa kamu menginginkan Fatimah wahai Ali? Iya ya Rasulullah, tapi saya nggak punya mahar Pak. Mahar, jenengan apa mahar riyen? Sapi Pak. Wong biyen cok sangar kan. Nah cah sekarang seperangkat alat sholat nggih. Ali itu tidak punya Pak, tapi Nabi itu selalu memudahkan orang anak muda yang mau nikah urusan mahar. Bahkan Nabi pernah nyuruh anak muda itu pengen nikah neng boten gadah nopo-nopo, sampai Nabi mengatakan iltamisun nikah walau bi khatimin min hadid. Mas, ndak apa-apa mahar meskipun dari cincin yang terbuat dari besi. Napa Pak? Sekrup ya. Akan cincin dari besi kan sekrup toh Pak. Mahar apa-apa, sekrup apa-apa gitu ya. Tapi mahar itu memang yang terbaik yang bisa diuangkan Pak. Nggih, makane mahar kok sajadah kalih rukuh saged didol mboten niki. Jane yo mboten mathuk mahar ora iso didol. Mahar itu yang bisa diuangkan, itu haknya istri Pak. Maka mahar itu emas. Nah, kan mudah terus Pak. Ya, paringi 10 gram ngoten ya. Mahar itu hanya istri, nggak boleh Pak saru nek wong lanang ora duwe duit kok Bu, mahare didol ya. Ramutu nih Pak ngoten niku ya. Wah itu haknya perempuan itu. Maka berikan yang terbaik kalau kita mampu, karena kita memuliakan perempuan. Tapi para perempuan jangan ngasih beban yang berat di luar kemampuan sang calon. Ya, maka ya monggo kalau mau jadi lelaki terbaik maharnya yang paling istimewa. Kalau mau jadi perempuan yang baik ojo ngaboti sing lanang yo pripun niki. Ya tinggal mau baik-baikan kan begitu ya. Ya. Ini Pak, maka Ali ditanya, "Loh, Ali, bukankah dulu kamu punya baju besi?" Ya. Masih enggak baju besi niku? Nggih tasih ya Rasulullah niku gaman kula. Terus sahabat Ali niku Pak jago perang, Pak. Tapi apa beliau ini Masya Allah memang miskin sejak kecil. Karena Abu Thalib itu orang miskin, kebetulan Ali juga tidak pandai berdagang. Mungkin diuji dengan kemiskinan, ya. Maka menikah itu dengan mahar apa? Baju perangnya itu, ya, dikasihkan kemudian dinikahkan sama Nabi. Masya Allah Pak, rumah tangga ini bahagia meskipun dalam keterbatasan. Sampai satu hari Fatimah itu setelah sibuk ngurusi anak juga masih membantu suaminya. Nek cara mriki nggih nutu. Ngantos tangane napa? Kapalan lecet-lecet Pak. Lah terus mireng. Kanjeng Nabi niku wangsul kundur saking perang bawa harta rampasan banyak termasuk budak-budak itu. Lah musyawarah sama suaminya Ali bin Abi Thalib, yuk Mas Ali nanti malam ke rumah Nabi minta 1 budak buat bantu pekerjaan saya sudah kerepotan begini ya. Maju ke rumah Rasulullah, dilalah Rasul nggak di rumah, yang ada adalah istrinya Aisyah. Disampaikanlah kepada Aisyah ya. Akhirnya pulanglah Fatimah sama Ali. Sampai rumah Fatimah sama Ali sudah mau tidur, ditotok pintunya, ternyata yang dodok adalah Rasulullah. Begitu dibukakan pintu, Rasulullah langsung duduk, kemudian bertanya, Fatimah, Ali tadi ke rumah? Nggih ya Rasulullah, ada apa? Minta budak? Nggih ya Rasulullah, kagem bantu kula. Nabi bertanya, mau ndak tak kasih yang lebih baik, lebih bagus daripada budak? Napa ya Rasulullah? Purun. Nanti sebelum tidur kamu baca ya, Subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari budak yang kamu minta. Nyambung betul Pak? Jaluk pembantu diparingi wirid. Ndak nyambung sekilas, tapi Nabi tahu bisa jadi orang itu merasa susah ya, merasa kekurangan, itu kurang bersyukur, salah satunya kurang
zikir. Saged praktek Pak, makanya garwane nyuwun tambahan blonjo. Saderenge turu kon maca tadi ya Allahu Akbar 34 kali, subhanallah walhamdulillah. Niki hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis sahih niki. Ada zikir Pak sebelum tidur. Ini dipraktekkan alis sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu makanya Masya Allah kadang begitu dari Nabi itu ya. Mau ndak tak kasih yang lebih hebat dari budak? Dikira mungkin dikasih budak 5 ya Pak. Jebule dikasih wirid-wirid tadi, dan itu Masya Allah sudah cukup. Memang lebih baik daripada budak. Sejak itu ya sudah tidak pernah ada keinginan minta budak lagi kepada Rasul. Bahkan sekedar pengen kayak yang lainnya nggak ingin ya. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tentang harta itu memang keutamaan ya. Tidak bisa kita meri. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita miliki kita maksimalkan. Yang masih diberi kesehatan, maksimalkan kesehatannya. Langkahkan kaki ke masjid 5 waktu tepat waktu berjamaah, karena disitulah sedekah terbaik. Yang masih dititipi ilmu oleh Allah, itu keberkahan yang luar biasa. Sampaikan ilmu, meskipun ngajar anak TPQ itu Masya Allah, justru disitulah kunci ilmu pertama. Kalau jenengan hari ini bisa membaca Quran, itu karena guru TPQ dulu siapa jenengan tasih zaman SD nopo SMP niku, itu setiap jenengan baca Quran gurunya dapat kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Itu yang dititipi oleh Allah ilmu, yang dititipi oleh Allah kedudukan. Nah, ini misalnya takmir ngadakan pengajian kayak malam ini, woro-woro menyampaikan, ngajak-ngajak masyarakat yang belum ngaji, akhirnya ada yang berangkat ngaji, maka setiap yang berangkat dapat pahala, takmir yang ngajak-ngajak juga dapat pahala. Jadi sedekah itu luas sekali, tidak dibatasi dengan harta. Demikian kajian kita malam hari ini, karena waktu sudah masuk sholat isya, kita cukupkan. Insya Allah pembahasan berikutnya masih lanjutan hadisnya, baru separuh yang kita bahas. Masih di hadis tentang sedekah dan makna-makna di balik sedekah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.